Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, setelah kita bicara tentang perbedaan antara data dan informasi, saya ingin kembangkan topik pembicaraan kita dengan pengetahuan kita tentang database. Apa itu database? Eh, Biasanya barangkali adik-adik udah pernah mengambil mata kuliah namanya basis data. Bahasa Inggrisnya itu database. Ini sebagaimana namanya karena basis data atau database itu kita bicara tentang data. Tadi kita bicara tentang sistem informasi manajemen dan informasi dan data, maka pengembangan data selanjutnya ada pada database. Database merupakan satu tema yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen karena salah satu inti dari sistem informasi manajemen itu berkutat dengan database atau basis data. Pengertiannya adalah database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Oke, pengertiannya silahkan dipelajari. Saya hanya ingin berbagi berbagi cerita tentang database ini. Jadi sebagaimana yang eh, apa kita maklumi bersama bahwa eh, data kalau dikumpulkan itu banyak sekali dalam sistem informasi manajemen. Oke, ini gambaran-gambaran kalau kita googling di internet, eh, kita akan lihat database merupakan satu tema yang cukup penting dalam sistem informasi manajemen karena itu adalah pengumpulan data-data di sana. Ini kira-kira gambarannya tentang database itu ini, terus dia selalu berhubungan dengan penyimpanan. Ini ada disket, itu mungkin sekarang sudah nggak ada. Dulu sekarang pakai USB dan sebagainya. Dulunya ada disket. Kemudian kalau bicara database biasanya gambarannya ada ini adalah pusat-pusat storage, sebetulnya ini bukan database-nya tapi storage-nya. Jadi penyimpanan data itu ditaruh di rak-rak gini, kemudian ini ada sistem informasi manajemennya ada di sini. Di pusat database-nya ada di sini. Oke, kita lihat lagi gambar yang lain. Ini juga penggambaran tentang database sendiri. Biasanya kalau bicara database itu bicara tentang storage karena memang yang paling besar pada akhirnya adalah storage itu. Jadi dekat hubungan antara antara database dengan storage atau storage apa ya, penyimpanan lah ya, tempat penyimpanan karena data itu banyak sekali. Ini adalah gambarannya di tengah ini adalah storage-nya. Database ini dikelola dengan berbagai macam isu-isunya atau problem yang harus dihadapi selain bagaimana cara penyimpanannya adalah pengamanan data. Makanya selalu ada gambar kunci di sini adalah pengamanan data. Karena udah data itu udah kalau besar itu data menjadi bermakna sekali. Eh, Orang bisa bisa kaya gara-gara data. Termasuk juga kalau adik-adik di Google misalkan atau di aplikasi Tokopedia dan sebagainya itu kan mereka akan selalu menanyakan data-data diri adik-adik dan itu disimpan untuk diolah selanjutnya untuk dikapitalisasi atau diuangkan eh, dalam bentuk informasi yang tergantung nanti kebutuhannya. Jadi selalu ada gambar kunci di sini, ada gambar storage, terus ada lagi gambar internet karena apa namanya database itu harus bisa diakses di banyak tempat karena pusat penyimpanan database itu biasanya tidak di tempat-tempat yang
yang biasa, tapi di tempat-tempat yang jauh bahkan Google kalau nggak salah sekarang lagi merencanakan membuat pusat database itu adanya di bawah laut. Ini gambarannya ini kan tentang struktur database. Mungkin saya tidak sedang mengajar tentang basis data, tapi adik-adik yang belajar basis data mungkin bisa memahami tentang gambar-gambar semacam ini. Kemudian lagi-lagi ini selalu bicara tentang storage. Jadi ada servernya di sini atau pusat database, kemudian ada tempat-tempat penyimpanan yang apa dipusatkan sini. Ini gambar gambar konsepnya. Tapi nanti ada gambar yang lebih realnya akan saya tunjukkan. Ini lagi-lagi tentang database, lalu gambarannya tentang ini. Jadi jangan kaget. Nah, ini gambaran yang real. Database itu terkait dengan lagi storage tadi, dan nanti adik-adik akan kenal dengan namanya server. Server adalah pusat pengelolaan segala macam informasi yang disimpan di sana. Nah, server itu macam-macam. Nah, salah satu server ada khusus tentang server database. Rada susah ya gambarnya, tapi ini tak kasih tahu fisiknya aja. Jadi ini adalah istilahnya data center, pusat database dalam salah satu perusahaan. Apa namanya? Ini adalah catu dayanya. Kemudian data itu disimpan di masing-masing rak ini dan itu banyak sekali, banyak sekali. Nah, lagi apa namanya? Ini kira-kira orang yang bekerja di database ini. Nah, itu kira-kira tentang database. Nah, kalian nantinya kalau belajar lebih jauh menspesialisasikan diri di penguasaan adik-adik di database. Jadi sebagai sarjana teknologi informasi itu yang diajari adalah sangat generik, sangat umum. Nanti adik-adik bisa mengambil salah satu keahlian di bidang database. Nah, kalau bicara database, ini ada beberapa. Jadi adik-adik nanti bisa secara khusus belajar tentang database. Nanti kerjanya kayak gini ini bisa jadi kayak gini, kayak orang ini gitu kan. Dan gajinya cukup gede untuk ngurusi database. Nah, biar agak kenal di dunia pasaran database itu kita mengenal namanya DBS, DBMS market. Itu ada yang nanti namanya relational database, itu yang cukup besar. Kemudian ada non SQL di daerah sini dan database yang lain ada di sini. Ini untuk market share. Untuk lebih jelas tentu adik-adik nanti akan belajar di basis data kalau nggak salah. Tapi ini saya perkenalkan dari sisi besarnya database itu dibagi menjadi RDBMS, DBMS dan non DBMS. Jadi ada 3 kelompok itu. Oke, ini kalau adik-adik lupakan nggak masalah. Nah, yang mungkin yang kita biasa kenal adalah relational database. Jadi tadi ada relasional dan sebagainya. Pada ujungnya nanti yang populer itu tentang relational database, RDBMS namanya. Nah, bicara RDBMS, merek-merek terkenal kalau adik-adik kenal namanya Office, Windows Windows 10 atau Windows 7 dan sebagainya yang di komputer adik-adik. Itu hanya salah satu sistem informasi. Jadi ada nanti sistem informasi yang lain, tapi adik-adik mungkin nggak kenal. Ada yang unik dan sebagainya. Nah,
Kalau bicara database itu tentang tentang sistem operasi komputer yang adik-adik pegang. Ada Android, ada Windows 7 dan sebagainya. Nah, kalau bicara database, ingat kita bicara khusus database, itu yang terkenal adalah pertama adalah Oracle. Oracle bacanya. Oracle itu kalau adik-adik bicara tentang Oracle, maka dan adik-adik jago di Oracle, itu di dunia ini kira-kira yang menguasai sebagian besar adalah Oracle. Oracle itu pasarnya 42%. Jadi kalau ngomong database, ngomong Oracle, insya Allah ya kalau salah itu nggak kebangetan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Microsoft. Microsoft produknya bukan ya sama dengan Windows, tapi yang di database namanya adalah Microsoft SQL, MS SQL namanya. Saya nggak tahu sekarang yang versi berapa, tapi apa namanya di pasaran itu yang sangat terkenal adalah antara Oracle dan Microsoft. Dan yang ketiga yang apa namanya yang cukup terkenal adalah IBM. IBM itu ada IBM, tapi agak susah kamu untuk belajar di sini. Paling yang bisa Mbok pelajari, kalau saya sarankan dan banyak bacaannya kasarnya, itu adalah Microsoft. Jadi kalau adik-adik menguasai database Microsoft sampai jago, maka insya Allah rezeki banyak kebutuhan ahli di bidang database Microsoft atau Microsoft SQL, dan itu lumayan gajinya cukup besar di sana. Nah, tapi tidak dipungkiri ada juga yang database open, dan biasanya teman-teman untuk pemula biasanya belajar database ini. Jadi dan yang terkenal adalah MySQL. Tapi ingat selain MySQL ada Postgre yang cukup besar, sama MariaDB itu jarang, tapi yang biasa di pasaran adalah Postgre sama MySQL, dan biasanya belajarnya MySQL. MySQL itu biasa, itu bisa diinstal di komputer adik-adik sekalian. Ini kira-kira tentang database. Jadi kalau adik-adik tertarik ingin menjadi ahli di salah satu database itu bagus. Jadi belajarlah barangkali secara gampang itu belajar MySQL dulu. Tapi kalau lebih profesional, saya sarankan adik-adik belajar Microsoft SQL. Syukur kalau apa namanya berkesempatan untuk belajar tentang Oracle. Jadi nanti ada keahlian-keahlian khusus untuk menjadi ahli di bidang Oracle. Demikian dulu diskusi kita tentang database. Nanti kita lanjutkan ke tema-tema selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.